Oke, halo, selamat siang semua teman-teman. Hai marketer, selamat datang kembali di program Shell Corner spesial Ramadan. Oke, di mana pada kesempatan hari ini adalah tayangan khusus Ramadan, persembahan Marketeers TV powered by Mark Plus Islamic. Saya Dede Udayana kembali lagi bersama kalian semua. Hari ini kita akan ngobrolin tentang perilaku pelanggan. Nah, perilaku pelanggan yang khususnya bagaimana sih di masa Ramadan saat ini, seperti itu. Karena biasanya kan khususnya di Indonesia ini sangat ditunggu-tunggu sekali nih, musim-musim puncak dari pengeluaran, belanja, apapun itu aktivitas semuanya puncaknya ada di Ramadan. Nah, maka dari itu kita akan ngobrolin itu di mana saya sudah ditemani oleh Pak Peter Lidian, Direktur Facebook Indonesia. Halo, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mas Dede, selamat siang Oke, teman-teman oke. marketer. Kabar baik, kabar baik. Wow, tentunya ya. Tahun yang baru tidak terasa, ini sudah masuk hampir pertengahan tahun. Tentunya harus lebih baik. Nah, jadi kurang lebih selama 20 menit ke depan, kita akan ngobrolin yaitu tren belanja selama Ramadan. Apa saja yang harus brand ketahui. Oke. Baiklah, untuk itu karena Pak Peter sudah ada di sini, kita akan langsung mulai ngobrol aja nih, Pak Peter. Jadi, Mm-mm. baru-baru ini saya dan tim sudah dapat melihat bahwa Facebook bersama YouGov sudah merilis hasil riset ya atau customer insight seperti itu tentang shopping behavior selama Ramadan seperti itu. Nah, sebelum kita bahas highlight-highlightnya, mungkin bisa ceritain mungkin dari Pak Peter kira-kira apa aja nih yang melatar belakangi apakah riset ini memang riset yang rutin seperti itu atau karena memang kondisinya lagi baru ini jadi ada riset ini. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Dede. Jadi Ya. sebelum kita menjelaskan detailnya, mungkin saya pertama-tama saya mau menegaskan dulu nih, Facebook itu hadir di Indonesia itu untuk mendukung semua macam bisnis, mulai dari Oke. kecil, Ya. besar, serta industri yang jauh lebih luas ya. Ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya dengan kita tuh berinvestasi pada beberapa hal. Pertama itu adalah inovasi produk dan solusi. Ya. Yang kedua itu dari sisi program, yang ketiga itu sebenarnya pada Ya. kemitraan dan juga indeks dari human capital di Indonesia. Oke. Tujuannya apa? Itu mempercepat kemajuan digital dan mendorong dampak ekonomi. Nah, kalau kita bercerita mengenai investasi, salah satu bentuk dukungan yang kita berikan pada bisnis itu adalah menghadirkan riset marketing insight. Yang Oke. kami keluarkan itu rutin sih, sebenarnya rutin, Oke. dan Oke. itu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi riset ini yang kita melihat itu apa? Kita mencermati dinamika tren dari perilaku konsumen, itu yang pertama, Ya. di berbagai negara termasuk Indonesia, Ya. dan supaya tujuannya apa? Tujuannya agar bisnis itu bisa dapat membuat strategi marketing yang jauh lebih sesuai dan tepat sasaran selama bisnis Ramadan. Oke. Nah, kalau kita bicara tahun ini, tadi kan Mas Didi tanya nih, ini baru atau gimana? Hmm. Kalau kita bicara tahun-tahun ini kita masih melalui masa yang menantang karena dari pandemi COVID-19 ya. Ya. Seperti tahun lalu, jadi sejak tahun 2020 kemarin, pandemi ini merubah bagaimana cara orang itu menjalankan Ramadan. Ya. Dan caranya itu kita bisa melihat bahwa mengurangi interaksi tatap muka mulai dari didorong oleh pemerintah sampai kepada kesadaran masyarakat sendiri, ya kan? Lebih bersih lagi dan kemudian beralih pada penggunaan teknologi untuk saling terhubung. Ya. Demikian juga untuk di aktivitas sosial. Nah, penyesuaian dari masyarakat ini mewarnai riset kami. Oke. Jadi kita fokusnya pada tiga hal. Ada Oke. tiga tema besar yang kami mau bagikan. Ya. Pertama itu adalah kalau kita bicara dari keinginan untuk menemukan sesuatu atau discovery. Oke. Kalau istilah saya dulu itu adalah orang itu window shopping ya. Nah, window Oke. shoppingnya di mana? Kalau dulu window shoppingnya kan di mall. Sekarang window shoppingnya itu discovery mindset. Mencari sesuatu untuk berbelanja ataupun ide itu dilakukan di mobile, di handphone. Dengan Oke. adanya perubahan perilaku orang ini, kita melihat tuh ada sebenarnya waktu bulan Ramadan ini Mas ya, Ya. orang-orang itu sebenarnya lebih terbuka terhadap suggestion, terhadap brand-brand baru. Sampai Oke. pada kalau kita brand bisa mengkomunikasikan hal yang menarik di bulan Ramadan, itu akan menjadi sesuatu yang peluang. Jadi contoh gini, Oke. orang itu mungkin lebih tertarik untuk brand-brand yang sifatnya memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi.
Karena di bulan Ramadan ini kan nilai-nilai sosial jadi hal yang penting ya. Ya, Nah, oke. nah itu yang pertama. Yang kedua, tema yang besar yang kedua itulah nilai-nilai yang dipegang atau core values yang dipegang itu berbeda dengan 11 bulan lainnya. Orang selama bulan Ramadan, orang itu menjalankan Ramadan itu disatukan oleh 3 nilai. Pertama, orang itu ingin berbagi pada sesama, ya kan? Orang itu juga ingin terhubung lebih dekat, bersilaturahmi dengan keluarga, teman-teman juga. Dan yang terakhir itu adalah Ramadan itu waktu yang tepat untuk refleksi, mengkoneksikan diri ke dalam. Nah, itu akan membawa kita pada poin ketiga. Hal-hal tersebut itu mendorong adanya terjadi perubahan perilaku belanja. Jadi kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini itu merubah perilaku orang-orang belanja dan bergeser ke online sejak tahun lalu, dan tahun ini juga kita melihat tren yang sama. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Dede. Oke, terima kasih Pak Peter. Ini saya tadi dapat 3 poin. Pertama, discovery mindset. Nah, dari discovery mindset itu muncullah perilaku-perilakunya, seperti itu kan, termasuk pada akhirnya masuk ke poin ketiga, perilaku belanja. Nah, tadi Pak Peter dapat ngomongin discovery mindset bahwa orang lebih terbuka. Apakah orang lebih terbuka saat Ramadan ini, yang mana merupakan event setelah masa krisis pandemi, atau memang selama tren Ramadan terjadi itu memang sudah muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan keterbukaan? Apalagi Facebook itu kan harus diakui merupakan sebagai platform atau sangat memfasilitasi proses keterbukaan, terhubungnya semua orang, yang bikin orang-orang tuh jadi lebih terbuka. Gimana, Pak? Baik. Kalau kita bicara keterbukaan dari discovery ya, memang selama bulan Ramadan ini orang mempunyai tendensi untuk lebih terbuka untuk menerima ide baru, lebih terbuka untuk menerima dari sisi brand baru dan mencoba sesuatu yang baru. Mungkin saya bawa ya dari sisi perspektif discovery mindset ya. Survei yang kita lihat, kita bisa melihat pada bulan Ramadan, orang-orang di Indonesia itu bukan hanya lebih terbuka, tapi juga giat berupaya untuk menemukan barang-barang yang ingin mereka beli. Nah, saya coba kutip beberapa angka. Jadi 58%. Saya koreksi, 59%. 59% orang mengatakan bahwa mereka melakukan lebih banyak lagi pencarian barang-barang baru selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, menariknya pencarian tersebut dilakukan secara online. 68% orang menemukan ide-ide tersebut saat mereka melakukan pencarian melalui aplikasi-aplikasi keluarga dari Facebook. Dan kalau kita go spesifik, 57% mereka menemukan barang-barang baru yang diinginkan itu lewat aplikasi Instagram. Nah, kalau kita bicara hal tersebut, Pak, Mas Dede, saya mau mengkaitkan ini dengan ada 6 marketing insight. Ada 6 marketing insight yang bisa dikembangkan oleh brand. Saya bagi jadi 2 sisi ya. Sisi pertama itulah 3 marketing insight berdasarkan core value. Yang kedua itulah 3 marketing insight yang dibagi berdasarkan perilaku. Jadi core value yang mendrive perilaku. Nah, kita mulai dari yang core value. Core value, selama bulan Ramadan ini, banyak orang di Indonesia ini yang tergerak untuk terlibat dalam beberapa aktivitas sosial, termasuk juga membantu sesama. Terus orang-orang tersebut itu, core value yang kedua, itulah tetap terhubung lewat teknologi, melakukan interaksi yang lebih erat dengan keluarga, baik secara virtual, dan menghindari dari tatap muka langsung. Ya kan, pandemi kan begitu. Nah, yang ketiga adalah kita melihat bahwa brand itu bisa berkolaborasi dengan kreator untuk membuat konten-konten yang bermakna. Nah, mari kita masuk kepada 3 insight berikutnya yang kaitannya itu dengan perubahan perilaku orang saat berbelanja. Yang pertama itu adalah isu kesehatan. Tentunya pandemi ini mengingatkan kita semua itu untuk berhati-hati sekali, dan sehingga itu mendorong bahwa isu kesehatan dan keamanan itu mendorong orang untuk berbelanja online. Dan itu jelas sekali pattern-nya. Yang kedua, yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya puncak belanja. Kalau kita sebagai marketer, kita mengawasi market kan. Market kita seperti apa? Puncak belanja itu akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan menjelang Lebaran. Nah, itu jadi puncaknya. Nah, yang ketiga adalah sensitivitas harga itu menjadi sesuatu yang mendorong
buat brand untuk menghadirkan promo besar-besaran. Nah, harapan kami adalah dengan membagikan 6 insight tersebut, itu bisa dijadikan sesuatu yang rujukan untuk membuat marketing strategi yang lebih tepat lagi, tepat sasaran. Oke, jadi ada dua nih ya, ada 6 lah, ada 6 yang terbagi dalam 2 kelompok. Pertama kita berbicara values-nya, kedua kita berbicara perilakunya. Nah, kalau di values tadi itu ada terkait dengan aktivitas sosial, setelah itu bagaimana terkait dengan terhubungnya para konsumen, seperti itu, dan terakhir ada kolaborasi, seperti itu ya Pak Peter ya? Betul sekali Bapak. Oke, nah berbicara tentang, kita bahas dulu yang pertama nih, yang values tentang aktivitas sosial. Apakah memang karena ini momen hype-nya Ramadan gitu, sehingga lebih kuat sekali values aktivitas sosialnya, ataukah kalau misalkan di event-event lain seperti itu, katakanlah mungkin tahun baru mungkin, atau misalkan menjelang akhir tahun seperti itu, ataupun event-event keagamaan lainnya, itu seperti apa Pak kira-kira perbandingannya aktivitas sosial yang meningkat ini? Baik, dari kalau kita bicara mengenai aktivitas sosial, Ya. yang kita ini lakukan kan kita melakukan riset Ramadan ya, dan sesuai dengan respons dari responden, itu mengatakan bahwa ini spesifik di bulan Ramadan. Memang hal itu tidak mencegah orang Indonesia memang value sosialnya memang kuat sekali ya. Kita bisa lihat di data-data berikutnya. Ya. Namun ketika bulan Ramadan, hal tersebut semakin teramplify lagi. Begitu Mas Dede. Oke, semakin tinggi berarti ya. Jadi kalau begitu untuk brand-brand sendiri, mungkin konten yang harus dimunculkan apakah konten-konten yang terkait dengan semangat aktivitas sosial seperti itu, atau mungkin brand-brand bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan para konsumen untuk ke aktivitas sosial. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi salah satu dari so many, salah satunya adalah memang brand itu kan harus berkomunikasi ya, berkomunikasi supaya dari konsumen itu melihat bahwa relevan saya dengan sesuatu yang saya cari, ya kan? Otomatis brand itu mesti melakukan pendekatan untuk menunjukkan nilai-nilai sosial dari brand, ya kan? Dengan begitu diharapkan bahwa dengan konektivitas tersebut, apakah brand value-nya bisa naik, apakah itu bisa mendrive dari konsumen untuk berbelanja. Oke. Sekarang kalau gitu kita masuk ke yang perilaku tadi ya Pak ya. Di kelompok kedua nih, ada 3 juga yang tadi Pak Peter sudah sebutkan, yaitu pertama tentang perubahan perilaku belanja ke channel online, karena memperhatikan aspek kesehatan, keamanan di tengah masa pandemi ini. Berikutnya ada berbicara sensitivitas harga, ya. Dan yang ketiga tadi ada apa Pak? Satu lagi? Yang ketiga itu puncak belanja. Puncak belanjanya itu ada di pertengahan Ramadan. Oke, puncak belanja. Nah, berbicara tentang perilaku belanja online nih, Facebook kan sudah istilahnya menjadi platform yang mungkin bisa dikatakan semua orang bisa melakukan kegiatannya di sana, termasuk melakukan aktivitas berbelanja seperti itu ya Pak ya. Di momen Ramadan sekarang ini, nah yang mana momen Ramadan setelah pandemi itu lonjakannya sama nggak dengan Ramadan sebelum pandemi, atau ada perbedaan Pak di momen belanja online-nya ini? Karena tadi kan Bapak bilang sudah shifting ke online semuanya. Baik, jadi kalau bukan semuanya, tapi kebanyakan shifting kebanyakan, online. Ya. Kebanyakan shifting ke online, cepat sekali shiftingnya. Ya. Namun kalau kita bicara lonjakan, memang secara general memang kita melihat bahwa jumlah orang Indonesia berbelanja di online itu makin besar, dan itu dengan adanya pandemi kemarin itu menjadi lebih kencang lagi. Namun kalau kita lihat di Ramadan, saya rasa ini juga kita tahu ya, Ramadan itu season sale terbesar di negara kita kan, dan itu akan mendorong. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang mendorong munculnya perilaku belanja, saya mau bawa pada 3 insight ya, Mas Dede, kalau boleh. 3 insight yang saya mau bagikan terkait dengan survei. Jadi pertama itu kembali pada isu kesehatan. Kesehatan itu mengubah perilaku orang untuk berbelanja online, dan orang Indonesia itu menjalankan Ramadan, 68% mengatakan bahwa mereka merasa aman untuk berbelanja lewat telepon genggam dibandingkan di toko secara offline. Nah itu jelas ya, 68%, banyak sekali. Artinya perjalanan buat orang-orang untuk menemukan inspirasi atas barang yang hendak mereka beli itu memang ya harus di telepon genggam kan? Nah, jadi sebagai gambaran. Jadi survei ini juga menyebutkan bahwa 73% orang itu menemukan barang-barang mereka inginkan lewat
telepon genggam dibandingkan 59% offline. Ya. Kedua, orang Indonesia itu sudah mulai belanja di awal Ramadan. Namun puncaknya itu memang terjadi di pertengahan bulan, mendekati Lebaran. Nah, sedikit angka, survei itu menunjukkan bahwa 14% orang berbelanja di awal Ramadan. Dan meningkat menjadi 48% pada pertengahan. Dan itu peak terus sampai akhir Ramadan menjelang Lebaran. 10 hari terakhir di bulan Ramadan terjadi puncak orang-orang berbelanja di kebutuhan Lebaran ya. Nah, yang ketiga saya mau kupas sedikit mengenai orang-orang sensitif terhadap harga dan mereka datang ke Facebook untuk mencari inspirasi terhadap promo yang ditawarkan oleh brand. Dari survei ini kami menemukan bahwa 68% orang mencari paket-paket penawaran khusus sepanjang Ramadan dan Lebaran, dan Facebook ini menjadi platformnya mereka. 68% mengatakan bahwa mereka datang ke Facebook untuk mencari ide dan inspirasi untuk barang-barang yang mau dibeli. 61% mengatakan bahwa mereka datang ke Facebook untuk belanja kebutuhan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, kualitas produk, kepercayaan orang terhadap brand, terus juga harga itu menjadi pertimbangan utama buat orang-orang untuk melakukan pembelian dalam bulan Ramadan. Jadi 3 elemen ini penting sekali buat brand. Jadi kenapa? Karena brand itu harus selalu ingin menonjol kan, ingin menjadi menarik perhatian konsumen. Jadi mereka ketika mencari inspirasi bisa di-engage melalui 3 hal tersebut. Begitu Mas Dede. Oke. Dari angka-angka tadi, sepertinya kita sudah melihat bahwa Facebook berhasil menjadi tempat atau platform bagi seluruh konsumen, tidak hanya dari fase awareness, yaitu nyari ide atau mencari inspirasi, tapi juga sampai eksekusi ya, sampai belanja tadi. Angkanya 61% datang ke Facebook untuk melakukan eksekusi belanja. Nah, terkait hal-hal itu, lalu kira-kira ini, untuk brand dari Pak Peter nih, kira-kira untuk bisa memperkuat marketing campaign-nya, apalagi di Facebook, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan para brand seperti itu, Pak Peter? Jadi begini ya, jadi kalau kita bicara mengenai campaign marketing, tentunya yang paling pertama kan gini ya, kalau yang namanya konsumennya itu beradanya di Facebook atau beradanya di handphone, di sosial media, ya pertama mesti sering muncul kan, maka sering ingat kan. Nah, itu yang pertama. Jadi brand itu perlu menemukan kesempatan untuk terhubung dan berkomunikasi dengan konsumennya. Jadi saya kembali pada 3 insight utama nih ya. Pertama, jadi ketika orang menemukan inspirasi di media sosial, ya brandnya harus di situ, ya kan? Supaya mereka itu bisa berkomunikasi, menemukan apa yang mereka dapat mau mencari. Nah, di sini brand ini perlu untuk memberikan pengalaman belanja yang menarik. Jadi seperti apa yang menarik? Pertama, konten jelas mesti memikat. Kalau konten tidak memikat, bagaimana caranya orang tertarik? Ya kan? Nah, yang kedua, waktu ketika masuk pada puncak belanja, yaitu di tengah dan menjelang akhir Ramadan, brand itu bisa menemukan momentum baru. Dengan caranya seperti apa? Caranya itu dengan sensitif terhadap pola pikir konsumen. Brand itu harus bisa memahami bagaimana sih perilaku orang antara masa belanja pertama di awal Ramadan dan kedua di pertengahan Ramadan. Dan untuk persiapan supaya bisa lebih matang lagi menghadapi yang kedua, karena itu peak-nya kan. Nah, brand itu mesti memahami bagaimana caranya bisa memberikan customer journey yang menarik. Nah, kalau kita bicara customer journey, ada 2 faktor. Faktor pertama itu brand itu kembali lagi harus selalu lebih sering tampil di layar telepon genggam. Yang kedua, brand itu juga menampilkan konten yang relevan dan menarik buat si brand. Contohnya seperti yang tadi kan kita bicara mengenai aktivitas sosial kan. Nah, pendekatan pada konsumen yang lebih luas, brand itu bisa dapat mendekati dan menarik konsumen itu lebih luas dengan memakai machine learning. Jadi machine learning, pakailah apa yang sudah ada di dalam, ya namanya juga ini teknologi kan. Sehingga machine learning itu bisa mengoptimalkan supaya dia bisa pop up pada customer yang relevan. Nah, kalau kita bicara mengenai mendorong pengalaman yang lebih menarik, ini brand bisa berinovasi dengan menggunakan teknologi AR.
Jadi memberikan pengalaman digital yang menarik secara emosional. Saya beri contoh. Ya. Jadi ini ada aplikasi dari perusahaan kosmetik ya. Memang bukan untuk campaign Ramadan sebelumnya, tapi campaign ini menarik. Jadi itu membuat AR di lipstick sehingga orang itu bisa mencoba bermacam-macam warna lipstick langsung muncul di layar tanpa harus ke store. Itu kan menarik sekali kan? Ya. Nah, terus untuk membuat sesuatu lebih menarik lagi adalah kolaborasi lah dengan kreator konten. Kreator konten itu kan sangat-sangat dipercaya ya oleh konsumen ya. Nah, kerjasamalah dengan mereka dan membuat sebuah konten-konten yang menarik. Nah, ketiga yang saya mau jelaskan adalah brand itu bisa menjangkau orang dengan penawaran khusus. Mengingat ada 2 siklus belanja, ada 2 peak ya. Caranya adalah menunjukkan promo di brand itu di mana customer berada di telepon genggam sekali lagi. Nah, brand itu untuk memberikan promo harus mengurangi friksi. Kita tahu kan customer journey, kalau misalnya customer journey itu kalau terpatah-patah kan nggak nyaman ya. Jadi brand itu mengurangi friksi. Caranya seperti apa? Itu memberikan pengalaman yang mulus dan menyenangkan tanpa hambatan. Kalau kita kembali ke survei, 68% orang itu menggunakan Facebook untuk mencari informasi dan menemukan inspirasi. Sehingga penting sekali buat brand itu hadir di produk-produk dan solusi yang ditawarkan Facebook, misalkan mulai dari in-stream, Instagram Live, dan branded content. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Oke, kalau gitu saya tadi ada meng-highlight sedikit yang namanya kolaborasi nih. Kolaborasi, apalagi brand-brand dan customer sekarang kayak tadi Pak Peter bilang sudah ketemunya di Facebook nih. Nah, kalau gitu kira-kira kolaborasi dengan brand-brand ini dari Facebook sendiri apa saja yang sudah dilakukan sehingga brand-brand tersebut bisa semakin membangun customer engagement-nya gitu di Facebook ini. Silakan Pak Peter. Baik-baik. Kalau kita bicara kolaborasi, kami memang tidak mempunyai program khusus selama bulan Ramadan ini ya. Namun kami menyediakan banyak sekali bahan. Tujuannya adalah supaya apa? Tujuannya supaya brand itu bisa menemukan ide, inspirasi, dan bisa menyusun strategi dan kampanye. Jadi kalau teman-teman tertarik, pertama itu ada video di Facebook Watch. Itu menjelaskan mengenai penjelasan detail sekali mengenai survei dari Marketing Insight ini. Jadi kalau teman-teman brand silahkan dibongkar di situ sehingga bisa memahami lebih banyak lagi, lebih baik lagi bagaimana perilaku konsumen di Indonesia selama bulan Ramadan. Cek detailnya, itu yang pertama. Kedua, Facebook Ramadan Interactive Report, di mana kami memberikan laporan lengkap yang dapat diakses oleh publik. Semua orang bisa akses, termasuk juga brand, untuk mengetahui tren-tren orang menjalankan ibadah Ramadan dan mengenai perilaku belanja, konsumsi, media, nilai-nilai sosial, dan lain-lainnya. Jadi itu yang kami sediakan. Oke, berarti di sini kolaborasi yang ditawarkan Facebook itu berbentuk report, insight ya. Jadi nanti brand-brand itu bisa masuk, bisa tahu nih sekarang trennya seperti apa, arahnya kemana, seperti itu ya. Pak Betul Peter, sekali, ya? betul sekali. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Mengingat sekarang kondisi yang seperti kita obrolin tadi, sebenarnya kalau dibilang mau forecast atau ngelanjutin yang lalu, sepertinya mungkin kurang relevan ya, karena ada patahan yang cukup besar di 2020 kemarin, seperti itu. Namun, bagaimana Pak Peter dan tim Facebook memandang ini, sehingga bisa memberikan pesan juga kepada brand, apakah memang ini benar-benar patah seperti itu, trennya sangat berubah, atau bagaimana? Silakan Pak Peter. Oke, jadi kembali lagi kalau kita bicara mengenai tren ya, kita kembali kepada 3 tren tersebut. Cara connect ke customers, dan kembali lagi pada perilaku. Jadi sebenarnya hal itu bukan hal yang patah patah, beneran. Yang terjadi adalah terjadi shifting. Jadi yang tadinya itu belanjanya online, karena ada pandemi, sekarang lebih nyamannya belanja lewat online, kan begitu ya. Nah, kembali lagi, kita itu kan kalau namanya marketer, kan kita kembali kan menjemput bola. Selain menjemput bola, kita berkomunikasi. Kita mesti ada di mana customer kita berada. Kita itu mesti berkomunikasi dengan value-value yang customer kita mauin. Yang ketiga, kembali lagi adalah kalau kita bicara bahwa kalau sudah ada keterikatan, ada value, berikutnya adalah apa yang bisa mendrive actions. Kadang-kadang promo, apalagi kalau kita lihat dari surveinya kita,
promo itu saat ini jadi penting karena sensitivitas terhadap harga itu lagi tinggi-tingginya. Ya. Jadi saya kembalikan kepada Mas Dede, jadi kira-kira kita bungkus seperti itu. Oke, berarti poinnya atau pesan yang disampaikan Pak Peter ini adalah memang terjadi patahan, tapi ini lebih tepatnya disebut pergeseran seperti itu ya. Pergeseran. Shifting yang lebih masif ke channel online seperti itu ya, karena mempertimbangkan hal-hal yang sudah terjadi tahun lalu. Dan sebenarnya poin pentingnya bagi teman-teman brand yang menyaksikan ini adalah pertama kita harus memahami customer kita seperti itu ya. Values apa khususnya yang mereka harapkan, apalagi di Ramadan seperti ini, kalau yang sudah dibilang sama Pak Peter tadi itu adalah terkait dengan values terkait dengan hal yang bersifat sosial seperti itu yang tinggi. Dan berikutnya adalah bagaimana brand harus hadir ya di segala tempat ya. Karena tadi seperti Pak Peter bilang itu adalah bagaimana kita bisa menjemput bola. Jadi harus hadir di segala channel seperti itu. Dan terakhir adalah karena ini lagi sensitivitas, promo juga menjadi poin penting ya Pak Peter ya. Betul sekali. Sebagai poin untuk bisa mengikuti dan bahkan menangkap peluang dari perilaku customer selama bulan Ramadan ini. Oke, thank you sekali Pak Peter untuk insight-nya dari Facebook. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini dan juga untuk teman brand semuanya ya. Itulah pesan dari Pak Peter tadi, dari Pak Peter Lydian dari Facebook bahwa sekarang saat ini bagaimana kita harus terus tetap peka kepada customer kita dan Facebook merupakan salah satunya yang secara masif bisa jadi tempat baik mendapatkan informasi bahkan sampai eksekusi perilaku pembelanjaan seperti itu. Oke Pak Peter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas insight-nya yang telah diberikan. Baiklah teman-teman brand semua, teman-teman marketer, sekian wawancara kita hari ini dengan Pak Peter Lydian. Sampai ketemu lagi di event Ciel Corner edisi spesial Ramadan berikutnya. Dan selalu ingat untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan ingat juga nih, nyalakan loncengnya agar selalu dapat update-update terbaru dari marketers di TV di YouTube. Saya Dede Udayana pamit. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, and goodbye.